Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Ojo Rasulullah bersama saya Muhammad Syafiq. Kita akan melanjutkan kisah cerita dari perjalanan kerajaan Cirebon. Pada episode kita yang terdahulu, kita sudah menceritakan bagaimana sejarah Eyang Syarif Hidayatullah memimpin kerajaan Cirebon sampai menemui masa kejayaan. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pada uh, kerajaan Cirebon pasca yang Syarif Hidayatullah. Mari bersama kita ikuti. Sebagai seorang ulama yang menguasai keilmuan agama Islam, yang Syarif Hidayatullah merasa bahwa dalam dirinya sebagai seorang ulama yang harus menyebarkan agama Islam. Maka sesuai dengan panggilan hati beliau cenderung untuk menyebarkan agama Islam daripada menjadi seorang raja. Oleh karena itu, pada tahun 1528, segenap urusan kerajaan atau Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putra beliau yang bernama Pangeran Pasarean. Beliau putra dari istri Nyai Tepasari. Kemudian beliau mengkhususkan diri untuk menyebarkan agama Islam di daerah pedalaman. Pada hakikatnya, meskipun Pangeran Pasarian itu dipercaya untuk memimpin kerajaan Cirebon, namun pada hakikatnya beliau hanyalah sebagai wakil saja. Sebab pada saat itu Kanjeng Sunan Gunung Jati masih hidup dan belum menyerahkan tahta kerajaan sepenuhnya. Artinya pada saat itu beliau Pangeran Pasarian diposisikan sebagai atau dipromosikan sebagai pengganti kelak jika beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati akan meninggal dunia. Namun setelah 18 tahun Pangeran Pasar mewakili Kanjeng Sunan Gunung Jati memimpin kerajaan Cirebon, justru Pangeran Pasaran keburu meninggal dunia di Demak, tepatnya pada tahun 1546. Kemudian urusan pemerintahan diwakili oleh Fadilah Khan atau yang kita kenal sebagai Fatahillah, sebagai menantu dari Simbah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Setelah Pangeran Pasaran itu meninggal dunia, maka untuk promosi jabatan tahta kerajaan atau Kesultanan Cirebon dipegang oleh putra beliau yang bernama Pangeran Suwarga. Pada saat itu beliau juga sudah menduduki jabatan penting di birokrasi Kesultanan Cirebon sehingga namanya berubah menjadi Pangeran Dipati Cirebon. Akan tetapi pada tahun 1565 Pangeran Suwarga atau yang dikenal sebagai Dipati Cirebon juga meninggal dunia dan beliau belum sepenuhnya menduduki tahta kerajaan di Cirebon. Sampai akhirnya setelah beliau Pangeran Suwarga atau Dipati Cirebon itu meninggal, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1568, Kanjeng Eyang Sunan Gunung Jati juga meninggal dunia. Sehingga roda pemerintah Kesultanan Cirebon dijalankan oleh Fadilah Khan sampai beliau meninggal pada tahun 1570. Nah, sepeninggal Fatah Khan atau Fatahillah pada tahun 1570,
Kemudian yang menjadi raja adalah Panembahan Ratu yang pertama. Beliau adalah cicit dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas, putra dari Pangeran Swarga di Bali Cirebon, dari perkawinannya dengan Nyi Mas Ratu Wonowati Raras, putri dari Fadilah Khan. Pangeran Panembahan Ratu I memerintah Kesultanan Cirebon sampai 79 tahun, yakni pada tahun 1570 sampai 1649. Pada masa Panembahan Ratu, kondisi kerajaan sangat-sangat kondusif. Tidak ada gejolak-gejolak apapun yang terjadi. Namun demikian, pada masa pemerintahan beliau, wilayah Cirebon tidak bisa berkembang karena sudah terjepit oleh dua kerajaan besar di barat dan timur. Di barat ada kerajaan atau Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, dan juga di timur ada kerajaan Mataram yang dipimpin oleh masih saudara dari Panembahan Ratu yang pertama. Pada tahun 1649, Pangeran atau Panembahan Ratu yang pertama itu wafat. Maka kedudukan pemerintahan Cirebon digantikan oleh cucunya yang bernama Pangeran Putra, atau disebut juga Raden Rasmi, dengan gelar Panembahan Adiningkusumo, atau bergelar Panembahan Ratu yang kedua. Yang mana kemudian Panembahan Ratu yang kedua ini setelah meninggal dunia dikenal dengan nama Panembahan Giriraya, karena beliau dimakamkan di salah satu bukit yang bernama Giriraya yang ada di Wonogiri, Yogyakarta. Nah, pada masa Panembahan Ratu kedua inilah kerajaan Cirebon mengalami banyak kemunduran karena intrik politik kekuasaan dan lainnya, karena dari dua kerajaan di sebelah barat dan timur. Maka setelah Panembahan Ratu II meninggal, kerajaan Cirebon terpecah menjadi tiga bagian, yaitu Keratonan Kasepuan, Keratonan Kanoman, dan Keraton Kacirebon. Pada masa ini banyak sekali intrik-intrik politik, dan pada akhirnya menemui titik kulminasi perpecahannya, kehancurannya pada masa saat itu keterlibatan Belanda atau VOC dalam menghancurkan kerajaan Cirebon hingga terpecah menjadi tiga dan tidak bisa diselamatkan lagi. Untuk itu banyak cerita dari situ, akan kita sambung pada lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.